Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 Kota Semarang akan menampilkan video coaching supervisi akademik. Saya Indati sebagai supervisor, Saya Vivin Prismaya sebagai coach, dan saya Heni Purwanisi sebagai coaching. selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Vivin. Waalaikumsalam Bu Indati. Gimana kabarnya hari ini Bu Vivin? Alhamdulillah baik. Bu Indati bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik. Bu Vivin kelihatan ceria sekali hari ini. Bu Indati bisa aja. Bu Indati juga loh hari ini semangat sekali. Alhamdulillah. Saya dengar Bu Vivin akan melakukan coaching dengan rekan Ibu. Apakah itu benar? Benar Bu Indati. Ya, baiklah Bu. Saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang Ibu lakukan. Gimana? Sudah siap? Siap selalu. Sebelum mulai coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching ini. Jadi gini Bu Vivin, nanti saya akan menilai Bu Vivin berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Ibu sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan. Sudah Bu Vivin? Sudah Bu. Ya Bu, kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bu Vivin sebelum melakukan coaching ini. Apakah Ibu berkenan? Sangat berkenan. Monggo Bu Indati. Ya, untuk kompetensi coaching ini, apa yang Bu Vivin ingin kembangkan nanti? Sedangkan prosesnya itu kan ada tiga. Yang pertama yaitu mengembangkan kompetensi coaching dengan kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Untuk apa? Untuk kompetensi yang akan Bu Vivin ambil itu kompetensi apa ya? Saya mencoba ingin menerapkan di kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan. Kira-kira yang paling spesifik menurut Bu Vivin itu yang bagaimana? Mungkin saya dalam nanti melakukan aktif coaching lebih banyak menerapkan yang spesifik mengajukan pertanyaan berbobot, karena agar saya bisa menggali potensi dan menemukan solusi yang tepat atas masalah yang didapatkan sama seorang coaching. Baik. Untuk indikator capaian tujuan pengembangan apa yang Ibu inginkan? Indikatornya adalah dengan mengajukan pertanyaan berbobot, saya menginginkan setelah melakukan proses coaching, saya mampu menggali ide-ide dan menemukan solusi apa yang ada dan timbul dalam permasalahan dari seorang coaching ini. Baik Bu Vivin, terima kasih. Besok Bu Vivin sudah bisa melakukan coaching dengan temannya. Untuk terima kasih waktunya Bu Vivin. Besok kita ketemu lagi.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bu Indah. Sampai ketemu lain lagi. Iya, sampai ketemu. Selamat siang Bu Ini. Siang Bu Vivi. Bagaimana nih kabarnya Bu Ini? Alhamdulillah sehat Bu. Gimana nih kabarnya Bu Vivi? Alhamdulillah saya juga ya Bu ya. Baik nih Bu Ini. Apa nih Bu yang kira-kira kita akan obrolkan atau adakah harapan dari percakapan kita hari ini? Ini begini Bu Vivi, mengenai kegiatan coaching siang hari ini Bu, saya tuh sebenarnya ada permasalahan dalam pelaksanaan pembelajaran yang kemarin saya lakukan Bu. Kemarin itu saya melakukan pembelajaran IPAS itu Bu, materi metamorfosis hewan. Nah ternyata dalam pembelajaran yang saya lakukan kemarin itu sebenarnya saya belum berhasil ya Bu ya, karena 70% itu anak-anak itu belum mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan Bu. Begitu ya Bu. Nah, menurut pengamatannya Bu ini apa Bu penyebabnya? Penyebabnya sih kalau saya mengamati dari pembelajaran yang kemarin saya lakukan itu kurangnya motivasi anak sih Bu dalam mengikuti pembelajaran Bu. Berarti masih rendahnya motivasinya anak ya Bu ya. Nah, dari permasalahan tersebut ada enggak Bu, kondisi ideal yang Bu Feni itu inginkan? Kondisi idealnya sih saya berharap tuh anak-anak dalam pembelajaran itu bisa aktif seperti itu ya Bu ya, aktif, responsif, terus hasil belajar pun anak-anak tuh sesuai dengan tujuan pembelajaran seperti itu sih Bu. Nah, dari keaktifan anak itu berarti Bu ini kira-kira punya nih kondisi ideal dari angka 1 sampai 10, kondisi berapa nih yang saat ini? Kalau untuk saat ini sih kondisi idealnya kalau berdasarkan pembelajaran yang kemarin saya lakukan itu masih dalam skala nilai 4 mungkin ya Bu ya, karena banyak sekali anak yang belum tuntas nih Bu dalam mencapai tujuan pembelajarannya. Berarti untuk kondisi saat ini ada skala 4 gitu ya Bu ya. Nah, karena skala 4 tersebut ada enggak langkah-langkah berdasarkan pengamatan atau solusi apa yang nantinya untuk mengatasi permasalahan tersebut? Nah mungkin untuk pembelajaran mengenai metamorfosis hewan itu kebetulan tuh saya memiliki media pembelajaran diorama ya Bu ya. Kemarin belum saya gunakan saat pembelajaran. Mungkin nanti saya akan menggunakan media pembelajaran diorama itu ya Bu ya. Jadi anak-anak bisa secara berkelompok, lalu bisa ada kegiatan yaitu membuat diorama metamorfosis hewan itu sih Bu. Berarti sudah ada langkah ke depannya ya. Nah, terkait itu Bu, metode apa yang pernah digunakan atau untuk menuju keberhasilan tersebut? Kalau untuk metodenya sih saya menggunakan itu ya Bu ya, diskusi kelompok ya Bu ya, diskusi kelompok, tanya jawab seperti itu sih Bu. Kalau untuk media pembelajarannya nanti bisa menambahkan menggunakan video pembelajaran metamorfosis hewan ya Bu, atau mungkin ditambah lagi dengan menggunakan lagu mengenai metamorfosis hewan. Saya membayangkan sepertinya keren sekali ya Bu ini ya. Nah, rencananya apa Bu dalam percakapan kita hari ini? Rencananya sih yang akan saya lakukan ya Bu ya ini pertama itu saya akan mengajak kerjasama dengan rekan sejawat saya sama-sama kelas 3 ya Bu ya. Kemungkinan beliau juga memiliki permasalahan yang sama dengan saya, yaitu motivasi belajar anaknya masih rendah mengenai pembelajaran IPAS terutama posisi hewan. Nanti saya akan bekerja sama dengan beliau. Lalu saya juga akan membuat media pembelajaran yang lebih menarik lagi, membuat lagu-lagu pembelajaran sehingga proses metamorfosis hewan ini mudah dihafalkan anak-anak gitu loh. Keren sekali ya Bu ini. Nah, komitmen apa Bu yang agar rencananya panjenengan itu bisa berjalan dengan baik? Komitmen yang saya lakukan tentunya akan segera merealisasikan rencana ini ya Bu ya. Mungkin bisa saya lakukan mulai besok ya Bu ya, dengan bekerja sama dengan rekan sejawat saya mengenai pembuatan media pembelajaran nih yang berkaitan dengan metamorfosis hewan seperti itu Bu.
lalu mulai apa namanya membuat-buatlah menciptakan lagu-lagu anak yang sudah dihafalkan anak mengenai pembelajaran yang saya lakukan. Ada nggak Bu dukungan dari pihak sekolah terkait apa yang panjenengan butuhkan? Kalau untuk dukungan, tadi itu kan saya butuh dukungan dari rekan sejawat saya ya Bu ya. Mungkin untuk yang lainnya, saya bisa apa namanya sharing nih di komputer saya nanti. Mungkin ada masukan dari teman yang lain yang sudah berhasil melakukan pembelajaran tentang posisi itu sih Bu. Seperti itu. Sepertinya saya membayangkan prosesnya pembelajarannya panjenengan nantinya lebih menarik lagi begitu ya. Nah, setelah kita berbincang-bincang siang ini bagaimana perasaannya Bu ini? Tentunya senang ya Bu ya, senang, plong. Jadi saya itu apa kecemasan saya, kekhawatiran saya mengenai ketidaktuntasan anak di dalam pembelajaran IPA terutama posisi hewan ini bisa saya pecahkan seperti itu ya Bu ya. Saya bisa menemukan solusinya dengan memperbaiki media pembelajaran yang saya gunakan yang sebelumnya hanya berupa gambar-gambar ini akan saya mulai membuat lagu mengenai rekaman posisi hewan menggunakan media pembelajaran diorama lalu apa namanya bisa menggait dengan rekan sejawat jadi sama-sama bisa bekerja sama seperti itu sih. Semangat terus ya Bu ini. Semangat ya Bu, harus selalu semangat ya. Baik, karena waktunya kita sudah cukup ya Bu ini, mungkin nanti lain waktu kita akan lanjutkan perbincangan kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak ya Bu ini. Terima kasih ya Bu ya sudah mau menjadi tempat sharing saya nih. Jadi saya bisa menyelesaikan masalah saya ya Bu ya yang dari kemarin tuh masih mengganjal di pikiran saya. Terima kasih Bu ini. Sama-sama Bu Vivin. Assalamualaikum Bu Vivin. Waalaikumsalam Bu Indarti. Bagaimana nih keadaannya Bu Vivin setelah melakukan proses coaching kemarin? Alhamdulillah baik Bu. Terus lega juga karena sudah melakukan proses coaching ya Bu ya. Jadi tidak apa ya Bu ya, tidak merasa mengganjal lagi. Alhamdulillah, saya kemarin melihat Bu Vivi sudah cukup bagus melakukan coaching dengan temannya ya. Sudah menggunakan alur Tirta yang lengkap. Saya juga sudah melihat Bu Vivin itu menggunakan alur Tirta itu dari identifikasi masalah, dari tujuan, terus ada juga apa namanya reaksi nyata, ada juga tanggung jawab. Bu Vivin sudah lengkap sekali Bu. Nah, terima kasih ya Bu, ini berkat supervisornya panjenengan Bu. Terima kasih sama-sama ya Bu Vivin ya. Kita belajar sama-sama ya Bu Vivin. Kira-kira nih kompetensi coaching mana lagi yang ingin Bu Vivin kembangkan setelah melakukan proses coaching kemarin Bu Vivin? Yang ingin saya tingkatkan lagi itu Bu mengenai mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Karena kenapa dengan mengajukan pertanyaan berbobot itu saya mampu menggali ide-ide dari seorang coach Bu untuk coachingnya sendiri itu bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri begitu Bu. Jadi semakin kita mengarahkan ke pertanyaan yang memacu untuk menemukan solusinya. Bagus sekali ya. Kira-kira nih berapa persen nih proses coaching kemarin berhasil? Alhamdulillah sudah di skala 9 Bu karena tanpa saya memaksa atau tanpa saya meminta ya Bu, ternyata seorang coachingnya sendiri sudah bisa nih Bu menemukan solusinya sendiri. Nah itu menurut saya berarti secara tidak langsung saya seperti berhasil begitu Bu melakukan proses coaching tersebut. Bagus sekali ya. Terus ditingkatkan lagi ya Bu Vivin ya. Semoga nanti kedepannya proses coaching ini semakin bagus, semakin meningkat, semakin apa ya? Karena kalau
sesuatu yang tidak dilatih terus-menerus itu nanti tidak akan tajam. Makanya dengan berlatih, dengan kita sering melakukan coaching, itu akan meningkatkan kompetensi kita. Kira-kira nih Bu Vivin, kapan lagi akan melakukan coaching dengan temannya? Kapan lagi ya Bu ya? Mungkin bisa Bu minggu depan saya melakukan coaching lagi untuk mengasah kemampuan kompetensi saya gitu Bu. Bagus, luar biasa. Selain dengan teman sejawat, apa Bu Vivin kedepannya akan melakukan proses coaching itu dengan teman yang lain atau dengan siapa? Seperti itu Bu Vivin? Rencananya saya akan melakukan proses coaching ini juga dengan siswa ya Bu, peserta didik. Kemudian juga saya akan melakukannya dengan orang tua Bu, untuk menemukan potensi anak-anaknya gitu Bu. Bagus sekali Bu Vivin. Semoga kedepannya Bu Vivin semakin baik lagi, semakin ditingkatkan dan semakin memotivasi teman-temannya untuk selalu melakukan coaching. Begitu Bu Vivin. Yes. Terima kasih ya Bu, sudah mengarahkan dan membantu saya dalam proses coaching ini. Sama-sama Bu Vivin. Ada lagi yang mau Bu Vivin bicarakan? Sementara sudah cukup Bu, itu dulu. Nanti ketika saya membutuhkan bantuan panjenengan, saya harap panjenengan juga bisa memberikan impact kepada saya Bu, dalam proses coaching supervisi akademik ini. Baik Bu Vivin, cukup sekian sampai di sini. Apabila nanti kita mau melakukan proses coaching lagi, kita bisa jadwalkan lagi ya Bu Vivin ya. Siap, Ya, segera ya Bu ya. ya, baik. Terima kasih Bu Vivin. Sama-sama Bu Indarti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.